Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, semoga Allah melimpahkan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah selama bulan Ramadan, insya Allah. Hari ini kita berbicara tentang surah Al-Ma'un, sebuah surat yang singkat, yang ini menjadi motivasi khususnya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau warga Muhammadiyah untuk menjalankan aktivitas dakwahnya. Kita awali dulu dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan santunan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, memang secara definitif Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqul bit-tawattur wal muta'abbad bitilawatihi. Ia adalah kalamullah, memiliki nilai mu'jizah, diturunkan secara mutawatir langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membacanya saja beroleh pahala sebagai bagian dari ibadah. Tetapi Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah tidak sekedar mencukupkan memposisikan Al-Quran semacam itu, karena ayat ini tentu harus kita fahami apa yang ada di balik ayat ini. Ketika Allah mensematkan para pendusta agama pada orang-orang yang tidak pernah peduli kepada anak yatim, bahkan hingga mendolimi dan menghardiknya, atau tidak pernah memberikan santunan kepada fakir miskin, maka sesungguhnya ayat ini sedang memerintahkan kita untuk melakukan upaya penyantunan kepada fakir miskin dan melakukan pembinaan dan kasih sayang kepada yatim. Nah, disinilah kemudian Muhammadiyah memahami ayat ini sebagai bentuk aplikasinya adalah mendirikan panti-panti asuhan, LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, atau panti-panti jumbo, tempat-tempat yang memang bertugas dan berfungsi untuk melakukan pembinaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah sesungguhnya kegiatan, aktivitas, dan dakwah yang real, yang sesuai dengan tuntunan surah Al-Ma'un. Tentu di antara kita, ada juga yang memahami yatim itu dengan makna man mata abuhu wa huwa shahir. Orang yang ditinggal mati bapaknya pada saat ia masih kecil atau belum balik. Tetapi Muhammadiyah berpikir jauh lebih luas daripada itu. Karena di negeri ini ada anak-anak yang memiliki bapak, memiliki ibu, orang tua yang lengkap, tetapi kemudian kepengasuhan mereka, perhatian orang tua kepada anak seolah-olah seperti sang anak tidak memiliki orang tua. Mereka memiliki ayah, tetapi ayah tidak peduli kepada anak-anak mereka. Atau mereka punya ibu, lalu ibu kemudian karena ditinggal oleh bapaknya, lalu kemudian nikah kembali, sehingga seolah-olah walaupun ibu masih ada, ia pun terkesan seperti yatim piatu. Disinilah kemudian Muhammadiyah memahami bahwa santunan yang diberikan kepada yatim itu bukan hanya sekedar pada anak yang ditinggal mati bapaknya, tetapi termasuk juga santunan kepada anak-anak yang walaupun memiliki orang tua yang lengkap, tetapi keberadaan dia seolah-olah tidak berfungsi sebagai orang tua yang sewajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat itu tidak sekedar berhenti di santunan anak yatim, tetapi juga harusnya juga sampai kepada orang-orang miskin. Karena itulah maka di Muhammadiyah
digalakkan adanya beasiswa bagi anak-anak miskin yang berprestasi, diberikannya beasiswa santunan bagi mereka yang papa tetapi sangat membutuhkan pendidikan, dan ini menjadi bagian dari semangat teologi surah Al-Ma'un. Karena itulah para pemirsa, memahami surah Al-Ma'un ini hendaknya kita tidak sekedar membacanya, walaupun membaca itu menjadi bagian dari ibadah. Karena itu ayat ini adalah ayat yang berulang kali diajarkan ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada santri-santrinya. Hingga santrinya pun karena mungkin ada yang jengah, hingga kemudian bertanya, Kiai, bukankah dalam Al-Quran itu ada 114 surat? Mengapa Kiai hanya membaca surah Al-Ma'un dan mengulang-ulang penjelasan surat Al-Ma'un? Maka Kiai Ahmad Dahlan pun balik bertanya, sudahkah engkau faham surah Al-Ma'un? Sudah berapakah anak yatim yang engkau santuni? Sudah berapakah orang fakir dan miskin yang engkau berikan pemberianmu? Sudah ada berapakah panti asuhan yang engkau dirikan? Sudah banyakkah orang-orang yang membutuhkan yang engkau berikan perhatian? Maka sesungguhnya teologi Al-Ma'un ini menginspirasi kepada kita aktivitas yang konkret dan nyata. Berbuat bukan sekedar membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah kalamullah, tetapi Al-Quran itu harus bisa diejawantahkan dalam kehidupan keseharian, bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semangat untuk berderma, khususnya di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya, bahwa di antara harta yang kita miliki ada hak orang miskin. Bahwa di antara kekayaan yang Allah titipkan ada hak orang-orang yatim yang hendaknya kita berikan kepada mereka, yang motivasi itu sudah Allah berikan melalui surah Al-Ma'un. Kalau itu pun tidak kunjung kita lakukan, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk para pendusta agama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.